Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bersama perbaikan sistem pendinginan air. Langsung saja, proses perbaikan sistem pendinginan air diawali dengan mengidentifikasi kerusakan dan beberapa kemungkinan penyebabnya. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan tiap komponen. Untuk apa? Untuk menentukan penyebab utama kerusakan. Selanjutnya kita perbaiki komponen yang rusak, baik itu dengan menyetel maupun mengganti komponen tersebut. Dalam tiap proses perbaikan, kita dituntut untuk dapat membongkar dan memasang komponen dengan benar. Sedikit saja kesalahan dapat membuat komponen yang sudah diperbaiki menjadi mudah rusak kembali. Contohnya, komponen-komponen seperti berikut. Yang pertama, selang dan pipa. Kerusakan selang dan pipa yang sering terjadi adalah adanya kebocoran. Kerusakan lain yang mungkin terjadi selangnya selain bocor yaitu retak atau istilahnya getas. Jika kondisi-kondisi tersebut muncul, satu-satunya langkah perbaikan yang dapat dilakukan hanyalah dengan menggantinya. Kenapa? Karena jika tidak diganti nanti akan bocor lagi jika hanya ditambal dan tidak akan bertahan lama. Jadi pekerjaan kita akan menumpuk double-double. Jadi sekali kerusakan sebaiknya kalau untuk selang dan pipa diganti dengan yang baru saja. Itu untuk selang radiator maupun pipa radiator yang rusak. Lalu komponen yang kedua adalah termostat. Termostat termasuk komponen sistem pendinginan air yang tidak dapat langsung terlihat. Letaknya ada di dalam saluran pendinginan air dan cukup sulit dijangkau. Jadi untuk melepas dan memeriksa termostat, air radiatornya harus kita kuras dahulu. Langkah-langkahnya, yang pertama dikuras dahulu atau dibuang jika sudah kotor air radiatornya. Jika masih baru bisa dikuras lalu diisikan lagi. Lalu lepas semua komponen yang menutupi atau menghalangi termostat. Lepas selang-selang yang terhubung ke termostat seperti gambar nomor 1. Pada gambar tersebut termostat terpasang dekat pompa air, dan untuk sepeda motor lain letak termostatnya mungkin berbeda. Ini contoh untuk termostat di Vario 125. Lalu yang kedua, longgarkan baut cover pompa air dan lepaskan baut-baut tersebut. Lalu lepaskan o-ringnya. Selanjutnya lepaskan baut cover pompa air. Cover pompa air atau termostat itu sendiri, pin-pin dowelnya dan o-ringnya. Selanjutnya lepaskan baut termostat nomor 2, o-ring nomor 3, dan cover pompa airnya nomor 4. Yang perlu diperhatikan saat melakukan pengerjaan, gunakan selalu sarung tangan berisolasi dan pelindung mata yang baik. Jauhkan bahan-bahan yang mudah terbakar dari alat pemanas listrik. Lalu jaga agar termostat atau termometer ini tidak menyentuh wadah, karena kita akan mendapatkan pembacaan yang salah. Periksa termostat secara visual yang pertama terhadap kerusakan. Ganti termostat jika tidak dapat menutup pada suhu ruang. Panaskan wadah air dengan alat pemanas listrik selama kurang lebih 5 menit. Gantung termostat dalam air yang dipanaskan untuk memeriksa cara kerjanya. Ukur tinggi katup. Contoh, tinggi katupnya 8 mm. Saat termostat
ada di suhu air yang mencapai 100 derajat Celcius. Ganti termostat jika tinggi angkat katup tidak sesuai spek. Tidak membuka jika speknya misal 8 mm. Selanjutnya pasang o-ring baru ke dalam alur termostat yang nomor 2. Pastikan pemasangannya o-ringnya tidak melintir atau tidak sesuai ke tempatnya. Biasanya ada lekuannya atau groove-nya, karena jika melintir nanti malah bisa menutupi saluran pendinginan itu sendiri. Lalu pasang termostat pada cover pompa air dan kencangkan baut-baut pengikatnya seperti pada nomor 3. Ada 2 baut pengencangnya di situ. Lalu pasang o-ring ke alur bodi pompa air nomor 2, itu o-ringnya bisa dilihat. Pasang pin-pin dual seperti nomor 3 di cover pompa air atau termostat. Selanjutnya pasang cover pompa air atau termostat pada pompa air. Untuk sementara pasang baut cover pompa air nomor 1, tapi jangan dikencangkan dulu. Oleskan sealant cair, misalnya Tribon 5211C atau 1215, atau yang merek Shin Etsu Silicone, Loctite 5060 atau 5020, ataupun yang sejenis. Oleskan sealant cair tersebut antara permukaan kepala silinder dan join pompa air seperti pada gambar di sebelah. Pasang o-ring baru nomor 1 ke dalam alur pompa air. Oleskan pasta molybdenum disulfide pada area pertemuan poros pompa air dengan poros nok. Jadi antara sini dengan sini, poros pertemuan atau kontak surface-nya diolesi dengan molybdenum disulfide. Lalu selanjutnya pasang pompa air nomor 2 ke kepala silinder sambil menempatkan pin pada poros pompa air dengan alur pada poros nok. Jadi ini harus tepat di lubang di sini. Selanjutnya pasang dan kencangkan baut-baut pengikat, lalu baut cover pompa air juga dikencangkan, jangan lupa. Hubungkan selang-selang air nomor 1 yang ini ke pompa air dan termostat. Isi lalu buang angin palsu dari sistem pendinginan dengan cara di bleeding. Setelah pemasangan, pastikan tidak ada kebocoran, lalu kita running test. Komponen selanjutnya dari sistem pendinginan air yang kita periksa adalah tutup radiator. Tutup radiator yang rusak hanya dapat diperbaiki dengan cara menggantinya, seperti selang yang bocor tadi. Jika hasil pemeriksaan tutup radiator menunjukkan hasil yang tidak normal, segera ganti. Kenapa? Karena tutup yang rusak ini membuat tekanan di dalam sistem pendinginan terlalu tinggi. Dampaknya sistem pendinginan mudah bocor dan mesin cepat panas. Jika mesin cepat panas, maka kinerja mesin juga tidak maksimal, malah bisa membuat mesin cepat rusak. Jika kerusakan tutup radiator berupa katup tekanan tidak menutup, air radiator di dalam tabung reservoir akan meluap. Lalu saat mengganti tutup radiator ini, perhatikan spek tekanan di tutup radiator. Gunakan tutup radiator yang dengan memiliki spek yang sama. Jangan pernah mengganti tutup radiator dengan spek yang berbeda. Dan untuk motor, biasanya cukup dengan menyebut tipe sepeda motornya. Penjual atau bengkel sudah tahu tutup radiator yang cocok dan dapat digunakan. Selanjutnya, radiator itu sendiri. Ada 2 macam kerusakan yang sering dialami, yaitu bocor dan radiator yang penyok atau bengkok. Meskipun terbuat dari aluminium, radiator juga dapat mengalami korosi seiring pemakaiannya. Jika korosinya sudah parah, radiatornya akan bocor dan sangat sulit untuk diperbaiki. Kenapa?
karena radiator terbuat dari plat yang cukup tipis sehingga sulit untuk diperbaiki dengan cara dilas. Cara patri juga relatif sulit, sehingga jika radiator bocor, khususnya yang terbuat dari aluminium, kebanyakan langsung diganti. Ada juga yang memilih dengan cara menambalnya menggunakan lem khusus. Cukup efektif tetapi tidak disarankan karena tidak bertahan dalam jangka waktu yang lama. Masalah lainnya pada radiator adalah penyok pada bodi radiator atau sirip-sirip pendinginnya. Kerusakan ini biasanya terjadi karena adanya kerikil atau benda asing yang mengenai radiator pada sepeda motor saat kita kendarai. Untuk memperbaikannya, cukup dengan menggunakan alat sederhana seperti obeng minus. Gunakan obeng min untuk meluruskan kembali sirip-sirip pendingin yang bengkok. Jika yang bengkok terlalu banyak, sebaiknya juga diganti karena akan mempengaruhi kinerja radiator itu sendiri. Maksudnya mungkin jika sirip pendingin yang bengkok itu sudah terlalu banyak, sudah parah, itu sebaiknya dilakukan penggantian. Selanjutnya kipas radiator. Biasanya jarang sekali rusak sehingga tidak membutuhkan perbaikan. Rusaknya biasanya karena getas atau sirip yang patah. Nah, jika ada kerusakan sebaiknya langsung diganti. Harganya juga relatif murah. Untuk kipas elektrik yang digerakkan dengan motor listrik, kerusakan yang sering terjadi adalah kipasnya tidak berputar atau putaran kipasnya terlalu lambat. Kipas ini juga tidak dapat diperbaiki, dan jika sudah rusak sebaiknya segera diganti. Yang terakhir adalah pompa air. Pompa air adalah yang paling sering rusak. Bagiannya adalah bagian seal dan bilah pompanya. Seal yang rusak membuat air radiator bocor. Akibatnya sistem pendinginannya kehabisan air radiator. Cara perbaikannya cukup mengganti seal tersebut setelah pompa dilepas dari kepala silinder. Seiring usia pakai, bilah pompa akan terkikis karena aus dan akhirnya tidak dapat mensirkulasikan air radiator lagi. Cara memperbaikinya cukup mengganti bilah pompa dengan yang baru. Rata-rata untuk motor yang berpendingin air, bilah pompanya dijual terpisah sehingga tidak perlu membeli satu pompa air utuh. Demikian beberapa komponen-komponen sistem pendingin. Cara perbaikannya seperti apa? Cara perbaikan yang benar dan prosedur yang benarnya seperti apa? Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.